Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit. Para kiai dan para ibu nyai yang saya hormati, izinkan saya mewakili Komisi Konuniyah, Diniyah Konuniyah untuk secara singkat menyampaikan beberapa hasil dari pembahasan di komisi kami. Di Komisi Konuniyah ada 4 persoalan yang dibahas. Yang pertama adalah terkait dengan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Tim Konuniyah menganggap bahwa persoalan ini adalah persoalan penting, salah satu RUU yang sudah sekitar 17 tahun terkatung-katung nasibnya di Senayan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil di komisi siang tadi, kami merumuskan bahwa Komisi Konuniyah dalam Muktamar NU ke-34 sepakat untuk mendukung agar RUU PPRT yang sudah 17 tahun belum tersahkan ini dengan usulan-usulan substansi sebagai berikut. Pertama, adanya pengakuan eksistensi pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang diakui oleh negara, sehingga mereka mendapatkan hak-hak yang wajar, memperoleh perlindungan hukum yang kuat dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan juga mereka masuk dalam skema bantuan sosial serta jaminan sosial ketenaga kerjaan dan kesehatan. Yang kedua, adanya asas persaudaraan dan tolong-menolong selain asas kekeluargaan, keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum, dan penghormatan hak asasi manusia. Yang ketiga, adanya kontrak kerja yang memperhatikan prinsip mabadi' khairu ummah dan kearifan lokal yang adil bagi kedua belah pihak, baik itu pemberi kerja maupun pekerja rumah tangga itu sendiri. Basisnya adalah antarodin, saling ridho, at-tasyawur, saling bermusyawarah, at-tawazun, keseimbangan, serta menjadi solusi jalan tengah terbaik antara hak dan kewajiban PRT, sehingga kontrak kerja itu menjadi pintu kemaslahatan bagi setiap pihak yang tidak menimbulkan akses kemudaratan di kemudian hari. Terkait dengan usulan-usulan tersebut, Muktamar NU melalui Komisi Konuniyah menyimpulkan dan merekomendasikan agar 1. DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang. Yang kedua, para ulama dan segenap komponen masyarakat melakukan edukasi publik terkait profesi PRT, hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang terakhir, ketiga, selain undang-undang, jaminan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga juga harus segera diwujudkan melalui regulasi lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah. 1. Yang kedua, rancangan undang-undang perubahan iklim. Ini salah satu pembahasan yang masuk dalam komisi kami di Konuniyah, bahwa persoalan-persoalan climate change, perubahan iklim yang terjadi di belahan dunia, termasuk di Indonesia, ini perlu direspon, dicermati, dan dicarikan solusinya. Dalam komisi Konuniyah yang berlangsung siang tadi merumuskan bahwa regulasi yang mengatur terkait dengan perubahan iklim belum ada regulasi yang utuh dan komprehensif. Meskipun regulasi-regulasi yang mengatur tentang perubahan iklim ini secara tersebar, perincilannya ada di berbagai peraturan-peraturan. Untuk itu, agar ada komitmen kebersamaan, ada upaya yang benar-benar bisa diwujudkan dalam bentuk regulasi, tim Bahsul Masail Konuniyah mengusulkan kepada DPR agar membuat rancangan undang-undang perubahan iklim.
Rekomendasi yang keduanya adalah ketika memang ini disusun, maka semua stakeholder yang dimungkinkan untuk memberikan masukan, termasuk dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama, maka harus dilibatkan di dalam proses pembuatannya. Persoalan yang ketiga adalah revisi Undang-Undang KUHP. Di KUHP ini sebenarnya persoalan yang sudah dibahas di Munas di Lombok. Hanya saja di sini ingin ditekankan kembali bahwa persoalan KUHP ini harus segera diselesaikan. Untuk itu, rekomendasi tim Konunia yang pertama adalah mempercepat pembahasan dan pengesahan rancangan KUHP dengan tetap mematuhi prosedur penyusunan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang kemudian undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Yang kedua, rancangan KUHP harus, karena ini rekomendasi dari Nahdlatul Ulama, maka harus ada perspektif dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Rancangannya harus yang pertama mengakui dan mengakomodasi norma hukum yang hidup dalam masyarakat, living law, terutama hukum Islam sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat Muslim di Indonesia, yaitu yang dalam hal ini adalah masyarakat Muslim Nahdlatul Ulama. Yang kedua, harus berorientasi pada perlindungan terhadap saksi dan korban. Yang ketiga, memperbaiki konsep tata cara pemidanaan. Untuk itu, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat. Kemudian, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah menerapkan restoratif justice yang berasaskan kemaslahatan. Persoalan yang terakhir yang dibahas di dalam Komisi Konunia, sebagaimana yang juga dibahas di dalam Komisi Waqiyah dan Maudhu'iyah, adalah persoalan yang berkaitan dengan agraria. Dalam persoalan yang dibahas di tim Konunia, karena perspektifnya ada perspektif taknin, maka rekomendasi yang dihasilkan dalam diskusi di dalam Komisi Konunia adalah yang pertama, secara umum pemerintah harus secara konsisten menjalankan amanat konstitusi pasal 33 ayat 3 dan TAP MPR nomor 9 MPR 2001 dalam semua kebijakan dan program pemerintah yang terkait dengan agraria, tata ruang, dan sumber daya alam. Untuk rekomendasi khusus, karena ini panjang, untuk rekomendasi khusus, yang pertama adalah pemerintah harus mengakselerasi proses registrasi dan legalisasi atas tanah-tanah yang telah lama dikuasai oleh rakyat, termasuk penguasaan bersama oleh entitas masyarakat umum, masyarakat hukum adat. Yang kedua, pemerintah harus mencabut Undang-Undang Cipta Kerja untuk memastikan proses penyusunannya kembali dapat dilakukan melalui proses legislasi yang baik dan dengan substansi yang tidak bertentangan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ini karena naskah di dalam tim Konunia itu jumlahnya ada sekitar 70 halaman, maka nanti lebih lengkapnya saya kira bisa dibaca setelah ada penyelarasan dari dari tim yang nanti akan ditunjuk oleh tim SC. Saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kiai. Dengan disampaikannya seluruh hasil sidang Komisi Bahthul Masail Ad-Diniyah, maka kita terima secara keseluruhan. Setuju? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.